Minasan, hajime mashite, watashi no namae wa Alfarisi desu. Perkenalkan, nama saya Alfarisi Azhar. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3, bab 4, dan lampiran 4. Langsung aja kita mulai ke materinya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama kita akan belajar tentang hajime mashite. Apa itu hajime mashite? Hajime mashite dalam bahasa Jepang berarti salam yang umum saat kita bertemu pertama kali dengan seseorang yang belum pernah kita kenal. Yang artinya itu adalah perkenalan pertama kali dengan seseorang yang belum kita kenal. Langsung aja. Nah, di bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyebutkan nama, status, tingkatan kelas, dan asal sekolah, serta ungkapan perkenalan diri sendiri. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menyebutkan nama, status, tingkatan kelas, dan asal sekolah, serta ungkapan perkenalan orang lain. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perkenalan diri dengan menyebutkan nama atau status. Langsung masuk ke pola kalimatnya, yaitu kata benda orang wa, kata benda nama atau status des. Kita lihat langsung contohnya. Nah, yang pertama ada watashi atau watashi no namae wa Asep des, yang artinya perkenalkan, nama saya Asep. Yang kedua ada watashi wa nihonjin des, yang artinya adalah perkenalkan, saya adalah orang Jepang. Nah, ini masuk ke kata benda yang status. Yang ketiga ada watashi wa kokosei desu, ichi nensei desu, yang artinya adalah perkenalkan, saya adalah siswa kelas 1 SMA. Nah, selanjutnya ada perkenalan diri dengan menyebutkan asal sekolah dari nama atau status yang disebutkan. Nah, masuk ke pola kalimatnya, kita lihat, yaitu kata benda orang wa, kata benda sekolah no, kata benda nama atau status des. Langsung kita masuk ke contohnya aja. Yang pertama ada watashi wa SMKN 1 no Ucup des, yang artinya adalah perkenalkan, saya Ucup dari SMK Negeri 1 Cimahi. Yang kedua ada watashi tachi wa Sman 5 no Seto des, yang artinya adalah perkenalkan, kami adalah siswa dari SMA Negeri 5. Selanjutnya ada memperkenalkan orang lain dengan menyebutkan nama atau status dengan pola kalimat berbentuk kochirawa, kata benda nama atau status des. Kita langsung masuk ke contohnya. Pertama ada kochirawa Udin Sandes, yang artinya adalah kenalin, ini Udin kalau dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua ada kochirawa Ninense no Sueb Sandes, yang artinya adalah kenalin, ini Sueb kelas 2 sekolahnya kelas 2 gitu. Jadi itu memperkenalkan bahwa kepada orang lain bahwa Sueb itu kelas 2. Nah, selanjutnya ada memperkenalkan orang lain dengan menyebutkan status yang bersangkutan. Dengan pola kalimatnya ada kata benda nama wa, kata benda status des. Kita langsung masuk ke contohnya. Ada Ucup Sanwa SMA 7 no Seto des, yang artinya adalah kenalin dia Ucup siswa dari SMA 7. Nah, langsung kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Denwa Bango. Nah, pada bab ini kita akan berlatih menyebutkan tempat tinggal dan nomor telepon, serta menyatakan dan menanyakan tempat tinggal dan nomor telepon kepada seseorang. Kita langsung masuk yang pertama. Sebelum kita belajar untuk menyatakan nomor telepon atau menanyakan nomor telepon, kita harus mengetahui angka dalam bahasa Jepang dulu. Di sini adalah angka 0 sampai 10. Yang pertama ada angka 0, yang bahasa Jepangnya adalah 0. Angka 1 bahasa Jepangnya adalah ichi. Angka 2 bahasa Jepangnya adalah ni. Angka 3 ada bahasa Jepangnya adalah san. Angka 4 bahasa Jepangnya adalah yon atau shi. Angka 5 bahasa Jepangnya adalah go. Angka 6 bahasa Jepangnya adalah roku. Angka 7
bahasa Jepangnya adalah nana atau shichi, angka 8, bahasa Jepangnya hachi, angka 9, bahasa Jepangnya Q atau ku, nomor eh, nomor 10, bahasa Jepangnya adalah ju. Bisa dilihat juga di sini ada kanjinya ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara pembacaan nomor telepon yang benar dalam bahasa Jepang? Kita langsung masuk aja ke contoh. Ini adalah salah satu contoh nomor telepon yang diambil. Kalau kita baca dalam bahasa Jepang, itu polanya seperti ini. Yang dibaca 08 no 1 ni roku no 99 desu. Jadi setiap 3 angka atau 4 angka diselingi dengan no dan diakhiri dengan des yang merupakan arti dari menyatakan sebuah hal. Nah, selanjutnya ada menyatakan nomor telepon. Pola kalimatnya, den waba ngowa KB, sebutin nomor telepon des. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Den waba ngowa 0813 no 1 ni roku no roku 950 des. Itu menyatakan bahwa nomor telepon saya adalah 0813 12 65 69 50. Yang kedua adalah contoh percakapan, yaitu den waba ngowa nanban desu ka, yang artinya adalah berapa nomor telepon kamu. Terus yang B menjawab 0811 no 1 ni san no shichi roku roku desu. Jadi menjawabnya sama dengan menyatakan nomor telepon yang biasa. Nah, selanjutnya adalah menyatakan tempat tinggal. Langsung kita masuk ke pola kalimatnya. Pola kalimatnya itu kata benda orang wa, kata benda tempat ni sundeimasu. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Nah, yang pertama ini ada watashi wa Bandung ni sundeimasu. Yang artinya saya tinggal di Bandung. Yang kedua ada percakapan Udin-san wa doko ni sundeimasu ka? Yang artinya di mana tempat tinggal Udin? Lalu dijawabnya dengan Maluku ni sundeimasu. Udin tinggal di Maluku. Nah, selanjutnya ini ada alat pembersih penghapus papan tulis khas Jepang ya. Alat ini kreatif sekali karena cuma ada di Jepang. Memang jarang digunakan di negara-negara lain karena dicari di Google juga tidak ada. Jadi ini memang khas orang Jepang yang buat. Apa sih alat ini tuh kan biasanya orang Jepang tuh nulis pakai kapur gitu di papan tulis yang warna hitam. Nah, biasanya orang Jepang tuh mengantisipasi penyakit yang keluar dari si kapur tersebut, makanya diciptakanlah alat ini. Nah, gimana sih cara kerjanya alat ini? Nah, kan kalau misalnya habis menghapus papan tulis yang ada kapurnya tuh suka kotor, debu kapurnya ke bawah ke penghapusnya. Nah, lalu kita tinggal tempelkan penghapusnya ke alat ini. Langsung alat ini akan membersihkan debu-debu kapur tersebut sehingga penghapus papan tulis kembali bersih. Karena orang Jepang itu sangat higienis untuk meminimalisir penyakit, apalagi kan kapur bisa mengganggu saluran pernafasan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.